ผมจะไม่ยอมให้ภาพลักษณ์ตำรวจในสถานีของผมเป็นแบบนี้เด็ดขาดพวกผมมีเรื่องจะรบกวนผู้กองหน่อยครับ Dibully karena gendut adalah hal yang sangat tidak menyenangkan. Sama seperti keempat polisi ini, mereka dibully karena memiliki berat badan yang lebih. Bahkan lebih parahnya, komandan dan masyarakat yang melihat tingkah lakunya sama sekali nggak respek dengan kebiasaan mereka saat bertugas. Lalu, bagaimana cara mereka menunjukkan bahwa menjadi gendut itu tidak seburuk yang orang lain pikirkan? Inilah dia, Oversize Cops. Suatu hari, terdapat 4 polisi yang sedang menyusun sebuah strategi. Mereka ini bernama Chan, Yul, Plum, dan Oh. Dari gerak-geriknya, mereka seperti akan menyergap sekelompok penjahat. Namun, tebakan itu salah karena sebenarnya mereka akan menyergap makanan yang penuh dengan daging. Tiba-tiba, seorang rekan dari divisi datang dan menyindir mereka. Kapten mereka yang bernama Jet memberitahukan bahwa aksi mereka tempo hari menjadi viral di media sosial. Viral itu bukan karena kehebatan polisi dalam menangkap penjahat, tapi viral karena tingkah konyol dari 4 polisi ini yang kelebihan berat badan. Sebelumnya mereka berempat sedang melakukan aksi kejar-kejaran dengan 2 orang penjahat. Namun sialnya, di depan mereka ada sebuah tanjakan. Karena badan mereka yang gembul, mobil yang mereka pakai tidak kuat menaiki tanjakan dan malah mundur. Mau tidak mau, mereka pun keluar dan mendorong mobilnya. Tiba-tiba muncul sebuah motor yang melewati mereka. Dia adalah kapten dari keempat orang itu. Karena terlalu senang, mereka lupa dengan mobil yang mereka dorong hingga akhirnya lepas kendali dan akhirnya mundur. Setelah sampai di telinga komandan kepolisian, komandan tidak ingin citra kepolisian seperti ini lagi. Dia ingin seluruh polisi di sini memenuhi berat badan yang ideal dalam 3 bulan. Bagi orang yang menolak atau gagal menurunkan berat badannya, dia akan dipindah tugaskan ke perbatasan negara, tempat di mana polisi tidak akan bisa bersantai-santai seperti sebelumnya. Komandan lalu bekerja sama dengan perawat dan juga puskesmas untuk mengecek berat badan setiap polisi di sini. Setelah diperiksa, berat badan Chan adalah 97, Yul adalah 102, dan Oh 115. Dan terakhir, Plum 97. Ketika Kapten Jack melakukan pemeriksaan, perawat yang mengurusnya terkesima dengan perutnya. Di sini bisa dipastikan bahwa keempat polisi ini terlalu gendut untuk profesinya. Berbeda dengan Kapten Jack yang lolos dengan penilaian yang baik. Kapten Jack pun ingin membantu keempat anak buahnya itu, dan di sini dia pun menyuruh mereka untuk berolahraga, mulai dari berlari mengelilingi lapangan hingga bermain football Amerika dan bola voli. Namun semua ini terlihat sangat berat bagi keempat polisi itu karena tubuh mereka yang sangat kurang berolahraga. Ternyata juga ada 1 polisi yang juga gendut seperti mereka. Namun berbeda dengan mereka, polisi ini sangat cepat dalam berlari. Dia ini bernama Letnan Pau, yaitu salah satu polisi terbaik di sana. Meskipun memiliki badan yang sama, mereka memiliki perbedaan dalam tenaga dan juga stamina. Setelah sampai di rumah, mereka sangat keletihan. Mereka pun makan seperti biasa sambil memikirkan nasib mereka ke depannya. Keesokan paginya, mereka dibuat bingung karena memilih makanan rendah kalori. Namun tiba-tiba, Plum memberikan sebuah obat herbal untuk menurunkan berat badan tanpa harus diet. Dan ini membuat semua tertarik dan mencoba obat itu. Namun di malam harinya, Chan mengalami halusinasi. Dia merasa ada yang menyuruhnya untuk makan. Akhirnya, dia memakan seluruh makanan yang ada di kulkas.
Setelah Chan bangun, dia menyadari bahwa isi kulkasnya sudah berantakan dan dia pun mengembalikan obat herbal itu kepada Plum. Namun ternyata rekannya yang lain juga mengalami hal yang sama. Yul juga berhalusinasi dan akhirnya terjatuh dari teras apartemen. ไอ้เปิ้ม Keempat polisi itu pun kebingungan mencari cara untuk menurunkan berat badannya supaya bisa turun drastis. Kemudian Kapten Jack datang, lalu dia menceritakan masa lalunya yang membuat mereka kaget. Kapten Jack ini ternyata dulu gemuk dan sering diejek oleh teman-teman. Hal ini membuatnya bertekad untuk menjadi kurus ketika dewasa nanti. Mendengar cerita Jack, keempat polisi itu pun tergerak hatinya dan Jack mengajak mereka ke tempat fitness. Di sana, mereka bertemu dengan Min, seorang instruktur fitness dan aerobik yang akan membantu menurunkan berat badan mereka dengan target bisa 20 kilo selama 3 bulan. Min memberikan jadwal harian untuk keempat polisi ini, mulai dari jadwal latihan hingga porsi makan harian. Mereka pun mulai melakukan fitness dan aerobik dengan tekun. Hingga pada suatu hari, melihat hal itu, Yul menggodanya dan berusaha membantu mendekatkan Chen dan Min. กูรู้นะแล้วมึงอะ Yul yang melihat Min sendirian di luar memiliki ide yang menarik. Dia mengatakan bahwa Chen bisa mengantarkan Min pulang. Meskipun Chen merasa sangat grogi, ternyata Min bersedia diantar oleh Chen. Di perjalanan mereka mulai saling mengobrol dan terlihat semakin akrab. Chen mulai merasa bahagia dan dengan senang hati membuang seluruh makanan berkalori tinggi dari kulkasnya. Di tempat lain, sebuah mobil bank sedang mengisi uang di ATM. Namun tiba-tiba beberapa orang berpakaian hitam mencoba merampok mobil itu. Mereka berhasil mengambil seluruh uang dan melarikan diri. Kapten Jack dan anak buahnya pun mulai menangani kasus ini. Mereka mulai mencari informasi berdasarkan kesaksian yang ada di sekitar tempat itu. Hari berikutnya mereka tetap menjalankan jadwal yang sudah dibuat, yaitu melakukan fitness. Kapten memperkenalkan mereka pada instruktur baru. Nah, dia ini adalah seorang instruktur untuk bela diri. Satu persatu mereka melawan instruktur. Tapi mereka justru kalah. Bahkan saat 4 lawan 1 aja mereka tetap kalah. Instruktur itu pun akhirnya mengajarkan trik yang sederhana, yaitu gerakan untuk meloloskan diri ketika ditodongkan pistol. Mereka mencoba gerakan itu satu persatu, namun hanya Yul yang tidak bisa melakukannya. Bahkan dia telah berusaha hingga malam hari. มึงเกรงตัวปะเนี่ย ไอ้ทุ่มพวกนี้มา Hari berikutnya, Kapten Jack dan anak buahnya melihat rekaman CCTV di tempat kejadian. Dan ternyata motor yang dipakai oleh penjahat itu tipe yang sama dengan motor penjahat yang sebelumnya berhasil ditangkap. Mereka pun mencoba mencari informasi dari penjahat itu. Dan ternyata dia mengetahui siapa pemilik motor yang ada pada video. Mendengar informasi itu, seluruh anggota kepolisian segera bergerak untuk mengepung lokasi setelah mendengarnya. Namun, orang yang dicurigai berhasil melarikan diri dengan cara yang cepat. คนไหนบอกตัวครูวะเชี่ยไปแล้ว Chan yang sadar dengan situasinya langsung berusaha mengejar si penjahat. Sayangnya, orang itu sangat lincah dan memiliki stamina yang kuat. Sementara itu, Chen dan teman-temannya malah dikejar oleh seekor anjing, bukannya mengejar penjahat. Chen sudah kelelahan dan tidak mampu melanjutkan pengejaran. Dari kejauhan, penjahat itu pun menyindir Chen karena terlihat kelelahan. Beruntunglah, Letnan Pau datang tepat waktu dan mencegah penjahat itu untuk หมด kabur. แรงเหรอไอ้อ้วน Mereka kemudian melakukan interogasi. Kapten Jack kemudian menunjukkan sebuah foto sepeda motor kepada penjahat itu. Namun, orang itu berkata bahwa belum pernah melihat sepeda motor itu. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menghancurkannya.
Setelah melihat motornya hancur, penjahat itu akhirnya menceritakan kejadian sebenarnya. Jadi, penjahat itu mengaku bahwa ada 3 orang yang terlibat dalam aksi kriminal pada malam itu. Dia sendiri, seseorang bernama Ken, dan 1 orang lagi yang belum diketahui namanya. Kapten Jack dan 2 anggota dari polisi lain akan mencari Cam. Sementara Chen dan teman-temannya harus fokus pada program penurunan berat badan mereka. Dengan sungguh-sungguh mereka terus menjalankan latihan, terutama Chen yang terlihat penuh semangat ketika melihat Min berhasil membantu mereka semua setelah berlatih dengan sangat keras. Disinilah perkembangan mereka sangat cepat, dan hal ini membuktikan bahwa latihannya tidaklah sia-sia. Dalam operasi menangkap pencopet, mereka pun berhasil mengejar dan menangkap tersangka. Dengan bangganya mereka menunjukkan hasil tangkapan kepada sang komandan kepolisian. Pada malam harinya, mereka berempat dan Min pergi ke suatu tempat hiburan untuk merayakan keberhasilan. Namun di sana, mereka malah terlibat cekcok dengan beberapa orang. Yul pun mengeluarkan pistol dan mengancamnya. กลับห้องไปเลยกูเหม็นติดมันว่ะเอาจริง Namun sayangnya, dia malah terdorong oleh Oh dan tidak sengaja melepaskan tembakan hingga mengenai orang itu. Komandan pun marah besar. Dia memutuskan untuk memberhentikan mereka sementara waktu. Namun Kapten Jack tidak bisa membantunya kali ini. Dia pun menyita seluruh pistol dari mereka berempat. Ditambah lagi, jika mereka tidak dapat menurunkan berat badan dalam 3 bulan, mereka tidak hanya akan dipindah tugaskan, namun mereka akan dipecat. และอีกอย่างหนึ่งนะถ้าพวกคุณยังลดน้ำหนักลงไม่ได้ไม่ต้องเป็นตำรวจอีกเลย Ketika pengukuran rutin berat badan dilakukan, Chan berhasil menurunkan beratnya secara signifikan. Sementara yang lain tidak mengalami perubahan. Kapten Jack menegur mereka bertiga yang akhirnya mereka mengakui bahwa tidak mengikuti aturan porsi makan yang ditetapkan. Di mana saat itu Yul tidak bisa tidur jika lapar. Sedangkan Oh, dia selalu dimarahi istrinya jika tidak memakan makanan yang dia masak. Sedangkan Plum memang ingin makan. Di sini pun Chen mengajak mereka untuk mengikuti kegiatan program diet. Namun mereka justru kehilangan motivasi. Dengan waktu tersisa 2 bulan dan rasa lapar yang tidak bisa ditolak, tentu saja mereka tidak akan kuat. Yul pun menyindir bahwa Ken bisa berhasil karena memiliki motivasi lebih, yaitu karena kekasihnya Min yang berada di sana. Karena pertengkaran itu mereka pun meninggalkan Chen sendirian di ruangan. Setelah bertengkar dengan teman-temannya, Chen akhirnya curhat kepada Min tentang masalahnya. Namun akibat pertengkaran itu dia sangat merasa kesal. Di sini Min memberitahu bahwa seburuk apapun sahabatmu, mereka ya tetap sahabatmu. Akhirnya Chen pun sadar dan tahu harus berbuat apa. Hari berikutnya Chen meminta maaf kepada seluruh sahabatnya. Namun dia tidak mendapatkan respon baik dari mereka. Karena tak menyerah, Chen ingin mentraktir mereka semua menu apapun yang diinginkan, dengan harapan mereka akan memaafkannya. กูเลี้ยงหมูกระทะต่อยกูก็ได้จะได้หายกัน ยอมตั้งแต่หมูกระทะแล้ว Akhirnya teman-teman Chen terharu dan berbaikan kembali. Namun ternyata ketiga teman Chen memutuskan untuk tidak akan melakukan diet lagi. Meskipun dia sangat kecewa dengan keputusan teman-temannya itu, dia tetap mencoba menghargainya. Tiba-tiba ada telepon panggilan di radio bahwa Kapten Jack tertembak ketika sedang menjalankan misi. Mereka pun menjadi sangat sedih. Misi yang sedang dijalankan oleh Kapten adalah penangkapan Cam. Sebenarnya saat melakukan pertarungan Kapten dapat mengalahkannya. Namun tiba-tiba seseorang menembakkan pistol ke arah Kapten. Dikira sudah mati, ternyata Kapten Jack masih hidup dan saat itu sedang dirawat di rumah sakit. ปล่อยให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงวะ เป็นเอกสารด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ พวกเขาจะฟื้นคืนชีพ Yul pun memutuskan untuk ikut ambil bagian dalam misi ini demi Kapten yang selama ini sudah sering membantunya. Dia ingin meminta bantuan kepada Letnan Pau, tapi ternyata dia justru ikut terkapar di sebelahnya. Saat itu, Letnan Pau sedang mengejar penjahat di atas atap. Namun karena atapnya sudah tua, dia pun terjatuh dan patah tulang.
Mereka pun bingung karena kejadian ini tidak ada lagi yang bisa membantu dalam melakukan misi. Namun tiba-tiba Letnan Pau memberikan sebuah foto kepadanya. Ternyata itu adalah fotonya pada masa kecil dan Jack ada di sampingnya yang membuat kebohongan Kapten Jack terbongkar. Jadi di masa kecilnya Kapten Jack ini tidaklah gemuk. Orang gemuk itu ternyata teman mereka berdua yang sekarang sudah meninggal karena diabetes. เคยเจอนั่นไง เด็กอ้วนดำคนเนี้ยครับ ทำไมโต๊ด ตัวนี้โต๊ะเป็นไงบ้างครับ เบาหวานแดกตายหาไปหลายปีแล้ว Kapten hanya tidak ingin hal itu juga terjadi kepada mereka berempat. Letnan Pau juga memberikan nasihat kepadanya bahwa tidak peduli apapun bentuk tubuhnya, yang penting bisa menangkap penjahat. ช่างแม่งถ้าจับโจรได้นะผมไม่สนใจหรอก Setelah memperoleh rasa percaya diri kembali, mereka mulai mengumpulkan data-data berdasarkan kejadian yang sudah terjadi. Mereka pun berencana langsung mendatangi si target, yaitu si Cam. Namun, nasib berkata lain di mana Cam sudah meninggal karena ditembak oleh orang yang tidak dikenal. Tanpa sengaja, mereka justru bertemu dengan penjahat yang larinya sangatlah cepat. Dia sudah dibebaskan sehingga tidak ada masalah lagi dengan polisi. Disinilah Chen ingin mencari informasi tentang satu orang lagi yang menjadi dalang dari perampokan. Nah, yang kemungkinan juga menjadi pelaku yang membunuh Cam. Mantan polisi itu juga mengetahui orang yang sedang mereka cari. Yang dia tahu adalah orang itu memberikan detail jadwal pengisian ATM dan dia sangat mengetahui detail lokasinya. Akhirnya mereka mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Ternyata dia adalah pemilik warung barbeque di dekat sana. แม่งอยู่ใกล้ร้านหมูกระทะแค่นี้เองพี่คิดหรือมันจะแปลงร่างวะ เฮียจง Mereka semakin yakin setelah melihat para karyawannya yang terlihat seperti preman. Tanpa basa-basi, Chen langsung bertanya kepada bos warung itu. Setelah diinterogasi dengan banyak pertanyaan, bos itu pun mengaku. ไปทำอะไรครับ เฮียรู้จักไอ้เข้มมาทั้งแผนการปล้น ผมไม่เชื่อว่าไอ้เข้มยังไม่ตาย ในเฮียบอกไม่รู้จักไอ้เข้มไง Dia mengarahkan anak buahnya untuk menangkap dan membunuh mereka sehingga pertarungan tidak dapat dihindari. เฮ้ยเช็คบินเลย Namun, ketika mereka sudah tidak berdaya, tiba-tiba sebuah mobil polisi menerobos masuk ke tempat itu. Tempat itu pun telah dikepung oleh polisi dan para penjahat pun menyerah. Tetapi, bos tempat itu dengan cepat bisa melarikan diri. Chen dan kawan-kawannya berusaha mengejar si bos. Mereka menggunakan sepeda motor dan berhasil melompat ke bak mobil di belakang. Mobil itu pun akan melintasi sebuah tanjakan. Saat itu, mereka teringat akan kenangan buruk di tanjakan yang membuat mereka menjadi viral. Namun, berkat pengalaman itulah mereka memiliki sebuah ide dengan memanfaatkan kekuatan berat tubuh mereka. Di sini mereka berniat untuk membuat mobilnya mogok. Dan benar saja, roda belakang mobil itu patah karena terlalu berat, sehingga mobil itu jadi berhenti. Ketika bos pemilik warung barbeque akan diringkus, dia sempat menyandra Yol. Namun Yol yang menguasai jurus bantingan maut berhasil melawan bos itu. ไอ้อ้วนพี่อย่าว่าอะไรนะ Hal ini membuktikan bahwa latihan mereka tidak sia-sia. Mereka pun berhasil menangkap dalang di balik perampokan. Di kepolisian, komandan memberikan mereka ucapan selamat atas keberhasilannya. Setelah kejadian itu, ternyata menjadikan mereka viral di internet. Dan mereka tidak jadi dipecat atau dipindah tugaskan, melainkan mendapat piagam penghargaan dari kepolisian. Dan film pun tamat.